Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah mabad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Lagi-lagi Repli Harun dibuat pusing, dibuat panas oleh fakta. Kemarin fakta masyarakat berbondong-bondong menyambut Ganjar, jalan-jalan, lari-lari di GBK. Dia mengatakan, nih masa bayaran katanya. Beda dengan Anies, kalau Anies masanya natural, gak ada bayar-bayaran. Nah sekarang, kemarin malam, para buruh itu datang ke rumah Ganjar Pranowo menyatakan dukungan. Bahwa buruh itu all out dukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Ini buruh. Baik, terima kasih teman-teman pers. Hari ini saya bersama 10 ketua umum federasi. Kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo. Artinya kita memberikan sinyal, saya harus berterus terang, sebagai besar konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar lah pemimpin di daerah yang waktu itu saat memimpin Gubernur Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya. Itu yang kita butuhkan untuk memimpin masa depan Indonesia. Wih, Jowan, Bang masa naik bis. Karena kamu belum jadi. Tadi mau pakai partai buruh tapi kembali ke pertumbuhan kami ini semakin menguatkan kami sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh secara all out Mas Ganjar maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Karena apa, banyak hal yang kita bahas mengenai masalah-masalah buruh, mengenai masalah regulasi, dan ada match, ada crack kalau istilah Pak Jokowi. Jadi kami pastikan, kami yakinkan KSPSI sebagai konfederasi buruh dengan 10 federasinya, baiknya di tanah air maupun yang di Hong Kong, Makau, dan di seluruh luar negeri, kami mendukung all out kecalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tentu dalam Hari Buruh ini saya menyampaikan selamat Hari Buruh, dan diskusi yang kita lakukan tadi ada beberapa catatan-catatan mana harus dikoreksi, mana harus ditambah, dan bagaimana membangun kesepakatan sehingga hubungan industrialnya cukup baik. Jadi inti dari pertemuan kita sampai dengan sore hari ini itu. Dibuka dua-duanya. Banyak kok. Silakan Pak Presiden, silakan. Oh banyak toh. Maaf lahir batin ya. Terima kasih ya. Pak Ganjar. Jangan didorong. Ampun tenang, Pak. Ampun tenang. Dijaga bapaknya. Terima kasih ya. Balik. Mana aja nih? Yang Pemalang, Pak. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan semuanya. Aja fotonya dari situ. Bapaknya dijaga ya, Dari situ aja, dari situ ya. Bapaknya dijaga ya, jadi barangnya. Langsung 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Jaga bapaknya. Repli langsung manggil Said Iqbal sebagai ketua buruh. Repli mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Kok bisa-bisanya buruh itu dukung Ganjar? Ganjar itu bagian daripada kekuasaan yang mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Mungkin harapan dia mestinya buruh itu dukung Anies, bukan dukung Ganjar. Wih, ada-ada aja. Kita lihat dulu nih ya keseruannya. Dan
Said Iqbal menjawab pertanyaan itu dengan telak sekali. Kita cek sama-sama saudara. Kasihan orang ngemis dukungan. Seperti Abang juga menanyakan tentang mendukung Pak Ganjar. Iya. Kita jelaskan, nah seperti podcast Abang ini Iya. membantu kami. Iya. Dan konferensi-konferensi pers yang kami lakukan di media-media massa juga membantu kami menjelaskan itu. Karena gini, di sini orang bilang ini suka demo Omnibus Law, tapi kok dukungnya dukung Ganjar yang sudah jelas proksi dari kekuasaan sekarang yang pro Omnibus Law. Kan seperti paradoks. Silakan Saya dijelaskan. berpendapat begini Bang ya, saatnya menghentikan politik fitnah, politik hoax, politik hanya merasa paling benar. Oke. Kami nggak, partai buruh di situ sekarang posisi saya ngelawan arus, nggak apa-apa saya dibully karena kebetulan saya udah biasa dibully, Iya, biasa iya. di hoax, biasa Iya. di laporan polisi, kasus Ratna Sarumpait, kasus Sri Bintang. Jadi saya udah merasa pengalaman hidup yang Allah kasih pada saya membuat saya lebih berpikir lawan politik fitnah, lawan politik hoax, sekalipun itu melawan mainstream, alur yang berpikir. Nah, ketika saya jelaskan bahwa pertama partai buruh itu adalah kembali pada pertanyaan tadi, Rakernas. Setelah Rakernas, konvensi. Konvensi itu kita undang rencana 10 kampus terbesar, guru besar yang tidak berafiliasi pada politik manapun. Tentang dia milih partai politik itu urusan pribadi, tapi dia tidak afiliasi pada partai politiknya. Dan nanti juga kita sebar rencana kami. Kalau nggak 100.000 kuesioner, 1 juta. Kami nggak pakai lembaga survei. Tanya, kami kan punya anggota kami 10 juta. Pakai WA jadi kok. Nih kayak tadi saya, itu udah link ini udah kesebar, udah ke 100.000, 200.000 orang udah sebar. Tentang dia nonton atau tidak itu lain soal ya. Karena masalah waktu. Kadang-kadang mereka juga lagi bekerja, kan udah masuk kerja juga, yang lembur dan lain sebagainya. Nah, yang baru yang ketiga, kalau udah hasil konvensi dari kuesioner, dari lembaga survei kita pertimbangkan, kemudian dari panel guru besar ada penilaian, kita masuk lagi ke tahap ketiga, namanya rapat presidium. Siapa rapat presidium? Bukan presiden partai atau sekjen partai. Dia ada 11 organisasi. Partai Buruh yang lama, KSPI, KPBI, ORI, KSPSI, KSBSI Bang Darta, ada Serikat Petani Indonesia, Organisasi Perempuan Percaya, FSPMI, KEP, Parkes, Federasi, kemudian ada Forum Guru Tenaga Honorer yang jumlah anggotanya 1,2 juta. Jumlah anggota kami ini 10 juta, real. Nah, oleh karena itu tidak benar kalau kemudian judulnya kan kode keras, Said Iqbal, pilih Ganjar. Kalau kita lihat judul nggak baca isi, wartawan nggak salah. Isinya kan saya baca, oh ya benar. Saya bicara, artinya saya jelasin Rakernas. Di Rakernas itu ada keputusan 4 capres dari 38 provinsi, 457 kabupaten kota. Itu nggak ada yang bisa dipengaruhi. Orang-orang bebas, aktivis, dari buruh, dari petani, dari lingkungan hidup. Nggak mungkin. Kalaupun ada yang bisa dipengaruhi 1, 2, atau 3, 4 orang. Nah, keluarlah 4 nama. Yang paling banyak memang Ganjar. Dipilih oleh dari 38 provinsi itu hampir 20 provinsi. Yang kedua Said Iqbal, 14 provinsi. Yang ketiga adalah Anies Baswedan dan Najwa Shihab. Dari sini kelihatan kan, Partai Buruh menginginkan ada presiden alternatif, calon presiden alternatif, Mbak Najwa dan Said Iqbal dari internal ya, tapi dari internal. Dan memang berkembang juga ada calon presiden yang sekarang sudah ada. Nah, andaikan kami melakukan 3 JR, judicial review, andaikan Tuhan izinkan ini menang, hakim dibukakan pintu hatinya. Pertama, judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, 2 judicial review parliamentary threshold, 4% suara sah nasional, 3 judicial review presidensial threshold 20%. Kalau yang lain kan nggak pakai masa, nanti kita kepung bang MK. Kita pakai masa 50.000 masa. Ya, kita cari keadilan kan di MK. Kira-kira demikian bang. Jadi tidak benar langsung keputusannya tentang Pak Ganjar adalah suara terbanyak di dalam Rakernas, itu memang benar. Oke, jelas itu jawaban dari Said Iqbal terhadap pertanyaan dari Repli Harun. Intinya satu kali lagi, Repli menginginkan buruh itu memilih Anies, menjagokan Anies, mendeklarasikan Anies. Kenapa menjadi Ganjar Pranowo?
Dan ternyata di survei-survei, di pilihan-pilihan buruh-buruh di berbagai provinsi, seperti yang diucapkan oleh Said Iqbal, hampir dari 20 provinsi itu milih Ganjar. Yang kedua, 14 provinsi milih Said Iqbal. Nah, yang ketiga nih, Anies Rashid Baswedan dengan Najwa Shihab. Artinya buruh itu sama sekali nggak melirik Anies. Entah apa alasannya. Yang jelas, saya kira partai buruh atau para buruh tahu siapa yang akan memperjuangkan mereka. Lagian, terimalah fakta bahwa yang mendukung Anies itu hanya sebagian besar nih. Paling dari ATI, paling dari FPI. Itu yang all out mendukung Anies Rashid Baswedan. Insya Allah 100%. Sekarang kan Anies itu masih cari pendamping, cari cawapres. Ke NU mikir 40 kali mau menyodorkan cawapres kepada Anies. Buktinya sampai sekarang belum ada tuh. Ya. Nama bakal cawapres Anies Rashid Baswedan kan sedang mengintip NU. Kalau tidak sedang mengintip NU, udah aja dengan AHY. Kenapa nggak mau dengan AHY? Udahlah, cari cawapres, bakal cawapres, biar gampang, biar nggak bertele-tele, biar tidak merugikan orang lain dari golonganmu. Atau replilah jadi cawapres. Sepakat gak kira-kira? Saya kayaknya harus bikin polling nih. Anies capresnya, Repli Harun cawapresnya. Atau mau dari kalangan habaib? Siapa? Habib Novel Bakmumin? Yakni mau siapa? Habib Bahar atau yang muda-muda itu. Tapi Habib Bahar pernah ngomong, jangankan saya, kalaupun saya punya anjing katanya, anjing saya nggak boleh duduk di kekuasaan. Ya, nggak boleh duduk di kekuasaan. Tapi kalau menikmati, kalau dukungannya menang, ya menikmati kekuasaan kan boleh ya kayaknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya fakta pahit ini.